Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ayu Rindiani, aku dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Nah, di sini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dongeng ini berjudul Putra Mahkota Amat Mudi. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di negeri alas Nanggroe Aceh Darussalam, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya selalu patuh dan setia kepadanya. Negeri alas pun senantiasa aman dan damai. Namun, ada satu hal yang membuat sang raja selalu bersedih, yaitu karena sang raja dan permaisuri belum dikaruniai seorang anak. Tetapi mereka tak putus asa. Mereka tetap bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diberi keturunan. Sebulan kemudian, doa mereka dikabulkan. Permaisuri pun mengandung. Sang raja sangat senang mendengar hal itu. Kabar mengenai kehamilan permaisuri pun tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat negeri alas sangat gembira karena tak lama lagi raja mereka akan memiliki keturunan yang kelak akan mewarisi tatanya. Waktu terus berjalan sampai pada suatu hari permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Seminggu setelah kelahiran sang bayi, raja pun mengadakan pesta dan upacara turun mani, yaitu upacara untuk pemberian nama sang bayi. Upacara dan pesta tersebut diadakan selama 7 hari 7 malam. Tamu yang diundang bukan hanya rakyat negeri alas saja, melainkan seluruh binatang dan seluruh makhluk halus. Dalam upacara tersebut, sang raja mengumumkan bahwa nama anaknya adalah Amat Mudi. Beberapa bulan setelah melaksanakan upacara, raja pun mulai sakit-sakitan. Semakin hari penyakitnya semakin parah. Tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan sang raja. Hingga pada suatu hari, raja pun meninggal dunia. Seluruh keluarga dan rakyat negeri alas sangat berduka. Karena Amat Mudi sebagai pewaris tunggal kerajaan negeri alas masih kecil dan belum bisa memimpin kerajaan, maka diangkatlah paman Amat Mudi yang bernama Raja Muda menjadi raja sementara negeri alas. Namun lama-kelamaan Raja Muda tak ingin jika kedudukannya sebagai raja digantikan oleh Amat Mudi. Ia mencari cara agar permaisuri dan Amat Mudi bisa disingkirkan dari istana. Awalnya Raja Muda hanya memindahkan permaisuri dan Amat Mudi ke ruangan belakang istana. Namun pada suatu hari, Raja Muda menyuruh pengawalnya untuk membuang permaisuri dan Amat Mudi ke tengah hutan. Sebenarnya para pengawal tak ingin menuruti perintahnya. Tetapi karena takut akan ancaman dari Raja Muda, mereka pun tak bisa menolak dan harus menuruti perintahnya. Keesokan harinya, para pengawal mengantar permaisuri dan Amat Mudi ke tengah hutan. Di tengah hutan, Amat Mudi dan permaisuri tinggal di sebuah gubuk. Waktu terus berjalan. Tak terasa Amat Mudi telah berumur 8 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Pada suatu hari, ketika sedang bermain, Amat Mudi menemukan cucuk sanggul ibunya. Diambilnya cucuk sanggul tersebut, lalu dibuatnya mata pancing. Dan keesokan harinya Amat Mudi pergi memancing di sebuah sungai. Amat Mudi mendapatkan 5 ekor ikan. Lalu ia membawanya pulang. Karena ikan yang didapatnya terlalu banyak dan tak mungkin Amat Mudi dan permaisuri habiskan, maka mereka berniat untuk menjual ikan tersebut. Lalu mereka pergi ke sebuah desa untuk menjual ikan tersebut. Ketika sedang
menawarkan ikan itu kepada penduduk, tiba-tiba ia bertemu dengan saudagar kaya dan pemurah. Ternyata saudagar itu adalah sahabat suaminya dulu. "Ampun Tuan Putri, kenapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu dengan heran. Permaisuri pun menceritakan semua kejadian yang terjadi pada dirinya dan Ahmad Mude. Mengetahui hal itu, saudagar itu pun merasa prihatin. Saudagar itu langsung membeli semua ikan yang dijual mereka. Tidak hanya itu, saudagar itu juga mengajak Ahmad Mude dan permaisuri mampir ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, saudagar itu langsung menyuruh istrinya untuk memasak ikan yang dibelinya itu sebagai jamuan untuk Ahmad Mude dan permaisuri. Ketika sedang memotong perut ikan itu, ada suatu keanehan. Setelah berkali-kali menggesek-gesekkan pisaunya ke perut ikan itu, akhirnya perut ikan itu terbelah. Alangkah terkejutnya istri saudagar itu ketika melihat telur ikan itu berwarna kuning emas. Ia pun segera memanggil suaminya untuk memeriksa benda apakah itu. Setelah diamati dengan saksama, ternyata butiran-butiran itu adalah emas murni. Setelah menjamu permaisuri dan Ahmad Mude, sang saudagar menyuruh istrinya untuk menjual emas itu. Uang hasil penjualan emas itu akan digunakan untuk membangun rumah yang bagus untuk permaisuri dan Ahmad Mude. Sang saudagar ingin membalas budi, karena dahulu semasa hidupnya sang raja sangat baik kepadanya. Kemudian sang saudagar menyampaikan berita itu kepada permaisuri dan Ahmad Mude. Permaisuri sangat terharu. Ia tak menyangka jika sahabat suaminya itu sangat baik kepadanya. "Terima kasih atas semua kebaikan kalian," ucap permaisuri kepada sang saudagar. "Ampun Tuan Putri, bantuan kami ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan bantuan Baginda Raja semasa hidupnya kepada kami," kata saudagar itu kepada permaisuri dan Ahmad Mude. Beberapa lama kemudian, rumah permaisuri dan Ahmad Mude pun selesai dibangun. Kini permaisuri dan Ahmad Mude menempati rumah yang bagus dan bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Ahmad Mude pergi ke sungai untuk memancing ikan. Ikan yang diperolehnya ia gunakan untuk makan sehari-hari dan sebagian untuk dijual. Di antara ikan-ikan yang diperolehnya itu, ternyata ada ikan yang masih bertelur emas. Telur emas itu sedikit demi sedikit mereka simpan, sehingga lama-kelamaan mereka pun menjadi kaya raya dan terkenal sampai ke seluruh penjuru negeri. Berita tentang kekayaan Ahmad Mude dan permaisuri pun sampai ke telinga Raja Muda. Mendengar hal itu, Raja Muda sangat murka. Raja Muda ingin mencelakakan Ahmad Mude. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Ahmad Mude untuk menghadap ke istana. Ketika Ahmad Mude sampai di istana, alangkah terkejutnya Raja Muda saat melihat seorang pemuda yang gagah dan tampan hormat kepadanya. Dalam hatinya berkata, "Pemuda ini benar-benar menjadi ancaman bagi kedudukanku sebagai raja." Maka Raja Muda pun memerintahkan Ahmad Mude untuk pergi ke suatu pulau untuk mengambil buah kelapa gading. Pulau itu letaknya di tengah laut. Buah kelapa gading itu Raja Muda perlukan sebagai obat untuk istrinya. Konon, lautan yang dilalui menuju ke pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas.
Siapapun yang melewatinya, maka dia akan celaka. Hei amat mude, jika kamu tidak berhasil mendapatkan buah kelapa gading itu, maka kamu akan dihukum mati, ancam Raja Muda. Karena berniat ingin menolong istri Raja Muda, amat mude pun segera melaksanakan perintah itu. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah amat mude di sebuah pantai. Ia pun mulai kebingungan mencari cara untuk mencapai pulau itu. Saat sedang duduk termenung, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar yang bernama Si Lenggang Raye yang didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Amat mude pun menjadi ketakutan. Hei anak muda, kamu siapa dan hendak kemana? Tanya ikan Si Lenggang Raye. Saya amat mude, jawab amat mude dengan gugup. Mendengar jawaban dari amat mude tersebut, ikan Si Lenggang Raye, Raja Buaya, dan naga itu langsung memberi hormat kepadanya. Amat mude pun heran melihat sikap ketiga binatang raksasa itu. Kenapa kalian hormat kepadaku? Tanya amat mude. Ampun tuan, almarhum ayahandamu adalah raja yang baik. Dulu kami semua diundang pada pesta pemberian nama tuan, jawab Raja Buaya. Benar tuan, tuan tak perlu takut. Kami akan mengantar tuan ke pulau itu, sambung naga besar itu. Terima kasih sobat, ucap amat mude. Akhirnya amat mude pun diantar oleh ketiga binatang raksasa itu menuju ke pulau yang dimaksud. Tak berapa lama mereka pun sampai di pulau itu. Sebelum amat mude naik ke daratan, si naga itu memberikan sebuah cincin kepada amat mude. Cincin itu adalah cincin ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan. Setelah itu, amat mude pun mencari pohon kelapa gading itu. Tak lama kemudian, ia pun menemukannya. Rupanya pohon itu sangat tinggi dan hanya memiliki sebutir buah kelapa. Amat mude teringat akan cincin yang diberikan oleh sang naga. Lalu ia menyampaikan niatnya kepada cincin ajaib yang melingkar di jari tangannya. Amat mude pun dapat memanjat dengan mudah ke atas pohon kelapa gading itu. Ketika ia sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading itu, maka ia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau ini? Tanya amat mude. Aku adalah Putri Newergading, jawabnya. Ketika amat mude baru saja turun dari atas pohon sambil menenteng sebuah kelapa gading, tiba-tiba datang seorang putri cantik jelita berdiri di belakangnya. Alangkah takjubnya ia ketika melihat kecantikan Putri Newergading. Akhirnya amat mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk menikah. Pesta perkawinan mereka pun dirayakan dengan ramai dan mewah di kediaman amat mude. Usai pesta, amat mude ditemani istri dan ibunya segera menyerahkan buah kelapa gading itu kepada pamannya. Maka selamatlah amat mude dari ancaman Raja Muda. Bahkan berkat ketabahan dan kebaikan hatinya, Raja Muda pun sadar akan perbuatan jahatnya. Ia menyadari bahwa amat mudelah yang pantas memimpin kerajaan negeri alas. Raja Muda menyerahkan kekuasaannya kepada amat mude. Akhirnya amat mude dinobatkan sebagai raja kerajaan negeri alas. Mereka pun hidup bahagia. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Cerita ini memiliki pesan moral. Kita harus tabah dalam menghadapi penderitaan.
Kita harus terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita juga harus saling memaafkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Oke, itu dongeng yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.